Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai operasi fungsi. Jadi apa sih operasi fungsi? Biasanya fungsi-fungsi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kombinasi dari beberapa fungsi. Kayak misalnya fungsi kita yang kemarin, kan ada bilangan real ya kan, misalnya di kumpulan bilangan real, terus di sini juga ada kumpulan bilangan real, lalu mereka saling berelasi dan menghasilkan namanya fungsi ya. Kalau misalnya kita bikin juga ada bilangan real, terus di sini juga ada bilangan real. Lalu kedua bilangan real ini berelasi dan menghasilkan fungsi G, maka bisa loh fungsi F sama fungsi G ini saling berkoneksi ya. Jadi dia melakukan namanya operasi fungsi. Ada 4 operasi fungsi dalam video ini. Yang pertama, itu ialah ketika fungsi F, kita tambahkan atau kita kurangkan dengan fungsi G, ya, di mana isinya adalah X, di mana X ini merupakan bilangan real, maka bisa kita tulis juga dengan fungsi F ditambah kalau nggak dikurang fungsi G, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada sebuah konstanta ya, saya bilangnya alfa itu adalah sebuah konstanta, di mana konstanta ini merupakan bilangan real, maka kalau misalnya alfa dikalikan dengan fungsi, ya, misalnya kita ambil aja fungsi f, gini, maka operasinya bisa kita hitung dengan alfa dikali fungsi f. Gampang banget kan? Yang ketiga, misalnya kedua fungsi ini ingin kita gabungkan dengan cara mengalikannya, berarti f dikali sama g, maka operasi fungsinya gampang aja, tinggal fungsi fx dikali fungsi gx. Dan fungsi yang terakhir yaitu, jika kedua fungsi ini kita bagi jadi f dibagi sama g, maka operasi fungsinya adalah fx dibagi sama gx. Oke? Untuk lebih mantapnya, kita akan coba contoh soal ya guys. Diketahui ada fungsi fx yaitu x kuadrat, dan domain atau daerah asal dari fungsi fx merupakan bilangan real. Kemudian ada fungsi gx yaitu akar x min 1, dan domain dari fungsi gx merupakan dari angka 1 sampai tak hingga. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak hingga. Berapakah 5f dikurang g dan domain dari 5f dikurang g? Terus berapakah setengah fg kuadrat dan domain dari setengah fg kuadrat? Dan yang terakhir, berapakah 2f dikurang g per g dan domain dari 2f dikurang g per g? Oke, ini gampang aja jawabnya. Jadi kita akan mulai dari yang pertama. Ketika ada sebuah konstanta dikalikan dengan fungsi, maka langsung aja konstanta tersebut kita kalikan dengan fungsinya. Fungsi fx berapa? X kuadrat. Gampang kan? Terus kita kurang sama g. G-nya berapa? Akar x min 1. Tulis di sini, akar x min 1. Ini adalah fungsi dari 5f dikurang g. Lalu ditanya juga berapa sih domainnya. Nah, untuk mencari domain, ini kan ada dua fungsi yang kita lakukan operasi ya, yaitu 5f dan dikurang sama g. Nah, berarti domainnya ialah kita cari dulu berapa sih domain dari 5f gitu ya kan. Nah, karena 5 merupakan bilangan real, dan domain dari si f juga merupakan bilangan real, maka domain dari 5f ini ialah merupakan bilangan real. Lalu berapakah domain dari si g? Domain si g kan diketahui yaitu dari angka 1 sampai tak hingga ya kan. Berarti kalau kita ingin mencari berapa sih domain dari 5f dikurang g, maka yang kita lakukan ialah mengiriskan antara domain kedua ini. Ya, berarti R kita iriskan dengan 1 sampai tak hingga. Berapa hasilnya? Hasilnya ialah dari 1 sampai tak hingga. Oke? Nah, setengah fg kuadrat. Berarti si konstanta kita langsung aja kalikan dengan fungsi f yaitu x kuadrat dan fungsi g ya. X min 1, di mana fungsi g ini kita kuadratkan lagi teman-teman karena di sini ada kuadrat. Oke. Selanjutnya ialah setengah dikali x kuadrat. Ingat, akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya kan. Nah, kalau pangkat setengah dikalikan dengan 2, berarti hasilnya 1. Berarti ini adalah kali x min 1.
Oke, berarti kalau misalnya ini kita kalikan, ya, ini kan kayak gini, kita kalikan x kuadrat dikali x menghasilkan x pangkat 3, lalu x kuadrat dikalikan 1 jadi x pangkat 2. Kemudian domainnya, berapakah domainnya? Oke, untuk mencari domain, kita pertama-tama mencari domain setengah f dulu. Karena setengah bilangan real dan domain f merupakan bilangan real, maka domain ini merupakan bilangan real. Kemudian, domain dari g kuadrat. Oke, domain g kuadrat itu kan g-nya aja 1 sampai tah hingga. Kalau g kuadrat berarti irisan dari 1 sampai tah hingga dan 1 sampai tah hingga. Dimana kalau ini diiriskan, sama-sama menghasilkan 1 sampai tah hingga. Ya kan? Berarti hasil akhirnya ialah irisan dari kedua domain ini, ya. Berarti domain dari setengah f g kuadrat yaitu r diiriskan dengan 1 sampai tah hingga. Maka hasil irisan ini ialah dari 1 sampai tah hingga. Sekarang yang C. Oke, berarti 2f dikurang g per g ialah 2 dikali fungsi f, jadi 2x kuadrat dikurang sama fungsi g, akar x min 1 dibagi sama fungsi g, akar x min 1. Kemudian kita akan kalikan sekawan, yaitu akar dari x min 1, di sini juga akar x min 1, supaya ini menghasilkan angka yang bukan akar ya teman-teman. Jadi kita kalikan seperti ini. Mengapa harus sama? Karena kalau sama itu kan sesuatu yang dibagi. Kalau misalnya hasilnya sama kan hasilnya 1 ya. Berarti 1 itu nggak berpengaruh terhadap persamaan awal yang telah kita buat. 2x kuadrat dikali sama akar x min 1 jadi 2x kuadrat akar x min 1. Lalu akar x min 1 kalau kita kalikan dengan yang sama berarti hasilnya x min 1 ya kan. Nah berarti min x min 1 kita kurungin. Dibagi, ini kalau dikalikan hasilnya kalikannya itu sama berarti jadinya x min 1. Terus ini juga kita bisa masukkan minnya berarti 2x kuadrat akar x min 1 min x plus 1 seperti itu dibagi sama x min 1. Lalu berapakah domainnya? Jadi domain dari 2f dikurang g itu kan sama aja kayak domain dari 5f dikurang g, dimana hasilnya ialah dari 1 sampai tah hingga. Nah, lalu domain g itu sendiri itu kan ialah dari 1 sampai tah hingga juga. Maka kalau misalnya ini kita iriskan keduanya, menghasilkan domain dari 2f dikurang g per g, maka hasilnya ialah dari 1 sampai tah hingga juga. Yeay, selesai!